Nah, jadi yang pertama adalah decomposition. Nah, decomposition itu adalah pada saat kita menghadapi masalah yang besar, ya, ukurannya itu besar, ya, maka seringkali sulit kalau kita langsung menyelesaikan masalah dalam ukuran aslinya atau ukuran ukuran yang besar tadi. Nah, sehingga cara menyelesaikan masalah yang seperti itu kita pecah-pecah menjadi sub sub masalah yang lebih kecil. Nah, sub masalah yang lebih kecil itu kalau misalnya terasa masih atau dirasa masih besar juga, maka kita pecah lagi menjadi sub masalah yang lebih kecil lagi. Nah, itu terus kita lakukan sampai sangat sederhana ya masalahnya. Nah, nanti solusi ataupun penyelesaian masalahnya kita mulai dari masalah yang paling sederhana ya. Lalu setelah menyelesaikan masalah yang paling sederhana, meningkat ke masalah yang lebih kompleks sedikit ya. Nanti meningkat lagi ke masalah yang lebih kompleks lagi sehingga semuanya akan terselesaikan ya. Nah, jadi kalau masalah yang sederhana ini diselesaikan semua, artinya kan keseluruhan masalah yang besar tadi itu bisa diselesaikan. Nah, itu decomposition. Nah, lalu yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini adalah strategi penyelesaian masalah dengan melihat apa yang telah pernah kita lakukan pada masalah-masalah sebelumnya, ya, yang serupa ataupun pola yang ada di dalam masalah itu sendiri. Ya. Nah, jadi seringkali masalah-masalah yang kita hadapi itu kan punya kesamaan, ya, punya kemiripan atau punya pola atau punya pattern. Nah, sehingga pada saat kita mau menyelesaikan masalah yang baru, ya, kita bisa menengok ya ke masalah-masalah sebelumnya, solusi-solusi masalah sebelumnya, itu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kita pakai itu untuk masalah yang sekarang, ya. Atau bisa juga di masalah itu sendiri, di dalam masalah itu sendiri, ketika kita melihat struktur masalahnya, ternyata dia punya pola-pola tertentu, ya. Nah, jadi kita bisa gunakan pola ini untuk menyelesaikan masalah itu untuk skala yang lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah abstraksi atau abstraction. Nah, abstraction ini adalah seringkali kita ketika menyelesaikan masalah dihadapkan pada kompleksitas yang tidak semuanya kita perlukan, ya. Eh, Fakta-fakta ataupun data yang ada, ya, itu kadangkala tidak semua kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah tertentu, ya. Nah, sehingga eh, kita bisa fokus ya ke data ataupun fakta ataupun aspek-aspek tertentu yang relevan ya dengan masalah yang ingin kita jawab, ya. Nah, yang lain-lainnya itu bisa kita dalam tanda petik abaikan dulu ya atau kita kesampingkan dulu ya. Nah, jadi itu adalah abstraksi ya. Nah, jadi seringkali abstraksi ini juga melibatkan membuat model ya, pemodelan untuk menyederhanakan atau membuat lebih abstrak ya dari permasalahan yang ada ya. Nah, kalau di gambar ini ilustrasinya, nah ini kan ada kue banyak, ada mangkok, ada pisang, ada kue warna coklat ya, warna apa ini ya, kuning dan warna pink. Nah, kita sebetulnya mau fokus ke yang kue warna coklat saja, nah sehingga yang lain bisa diabaikan ya, fokus ke salah satu yang relevan. Nah, yang ketiga adalah algoritma. Nah, jadi dari gambar ilustrasi ini ya ini sebetulnya cukup mewakili ya definisi atau apa itu algoritma ya. Nah, jadi kan ini ceritanya kita mau bikin kue yang bentuknya seperti ini ya. Jadi ada mangkok, terus di atasnya itu ada macam-macam ya, ada kue yang bentuknya seperti pisang. Lalu di sini ada kue yang bentuknya seperti apa ini ya, seperti buah-buahan ini ya. Nah, kita mau bikin kue seperti ini. Nah, ini caranya gimana ya? Step-stepnya itu bagaimana? Langkah-langkahnya itu bagaimana ya? Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama ya, kita siapkan ya mangkuk warna biru yang atasnya itu sudah ada yang kuning-kuning ini yang seperti pisang ya atau apa nih saya nggak tahu ya. Nah, terus step yang kedua kita tambahkan sebuah kue yang warnanya eh, pink gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan ya kue yang berwarna pink ini ke atas eh, tempat ini ya.
Nah, setelah itu di atas kue yang warna pink ini kita tambahkan buah apa nih? Buah ceri dan ada ada krim begitu ya, krim yang warnanya putih. Nah, setelah itu, nah ini ada panah hitam ke sini ya. Nah, ini berarti kita mengulangi lagi tahap yang ini. Ya, ini menambahkan lagi kue yang lain ya. Selain yang warna pink, yang warna pink kan sudah tadi. Misalnya yang warna coklat gitu ya. Nah, coklat ditambahkan. Setelah itu tambahkan lagi cherry dan krim ya sebagai toppingnya. Nah, setelah itu balik lagi ke sini. Sekarang yang ketiga adalah kue yang warna kuning ya. Nah, ini kita tambahkan, lalu tambahkan cherry dan krim ya. Nah, sehingga jadilah seperti ini. Nah, ini adalah algoritme ya. Jadi algoritme ini adalah langkah-langkah seperti ini ya. Dan dia terstruktur ya. Jadi mulainya dari mana, setelah itu apa, setelah itu apa, setelah itu apa, dan terakhirnya sampai mana ya. Nah, jadi algoritma ini ya bentuknya adalah langkah-langkah seperti contoh ilustrasi ini ya. Nah, jadi ini adalah empat pilar dalam berpikir komputasional. Oke. Nah, fokus kita di periode setelah UTS ini adalah ke yang keempat ini ya. Jadi 7 pertemuan di setelah UTS ini kita akan membahas yang keempat ini, algoritma. Kenapa sampai membutuhkan 7 pertemuan ya? Karena ini memang cukup luas ya pembahasannya ya, sehingga butuh beberapa pertemuan ya. Baik. Nah, jadi mudah-mudahan bisa sudah mulai terbayang ya algoritma itu seperti apa. Baik. Nah, sehingga eh, muncul pertanyaan, apa itu algoritma? Nah, ini tadi yang saya tanyakan di awal. Nah, tadi rekan-rekan sudah ada yang memberikan pandangannya ya. Algoritma itu apa sih ya? Nah, jadi kalau sekarang sih mestinya kita tahu semua ya, apalagi di era apa-apa 4.0 gitu ya, pertanian 4.0 ya. Pokoknya semua serba 4.0 ya, yang artinya dia melibatkan komputasi ya. 4.0 itu pastinya melibatkan komputasi ya. Dan komputasi itu salah satu pilarnya ya barusan ya algoritma ini. Jadi paling tidak kita tahu ya algoritma itu apa ya. Nah, nanti berkembang ya. Nah, setelah kita tahu algoritma itu apa, lalu pengembangannya ya berarti algorithmic thinking itu apa ya. Nah, jadi sebelum ke definisi yang sebelum ke slide yang ada definisinya tentang algoritma ya, kita lihat dulu ini ya. Nah, jadi ini gambar makanan ya. Nah, ini tidak bermaksud untuk menggoda yang lagi puasa nih ya. Ada makanan begini ya. Contoh ya, karena dulu juga contohnya begini ya, kalau nggak salah waktu kita eh, belajar tentang problem definition. Contohnya mie instan ya. Waktu itu masalahnya adalah lapar ya, lapar lalu kita perlu segera makan ya, saking laparnya ya. Nah, maka solusinya berarti makan yang segera segera ada gitu ya, atau cepat tersedianya. Nah, jadi solusinya salah satunya adalah mie instan waktu itu. Nah, lalu apa yang akan kita bahas ya tentang mie instan ini? Ya. Nah, yang akan kita bahas adalah ya, bagaimana cara memasak mie instan versi rekan-rekan di sini. Nah, ini Anda diminta untuk menuliskan. Nah, silakan Anda tulis ya sekarang di kolom chat ya. Bagaimana kalau Anda masak mie instan? Tahapan-tahapannya bagaimana di sini maksudnya Anda tuliskan langkah-langkahnya ya. Tahapan-tahapannya seperti apa? Waktunya 5 menit ya. Silakan Anda ketik ya di chat. Itu gimana sih masak mie instan versi Anda? Oke, silakan ya. Silakan lakukan ini dulu. Saya tunggu 5 menit ya.
Atau jangan 5 menit lah ya, kelamaan ya. Mungkin 3 menit aja. Silakan Anda tuliskan satu apa, dua apa gitu ya, tiga apa. Jadi dituliskan langsung secara lengkap ya. Ya, oke, saya kira cukup ya. Ini saya lihat sudah ada yang menyampaikan pendapatnya ya. Nah, jadi saya bacakan dari yang awal ya. M. Jaya Robi ya. Buka bungkus mie ya. Jadi sambil kita bayangkan ya step-step ini masuk akal kan ya. Buka bungkus mie ya. Lalu taruh bumbu ke mangkok atau piring, masak air di panci ya. Lalu masukkan mie ke panci, lalu tiriskan mie jika sudah lunak ya. Lalu taruh mie ke mangkok piring tadi, campurkan bumbu dengan mie ya, siap disikat. Disikat jadi rusak dong mie. Oke ya. Nah, jadi masuk akal ya versinya M. Jaya Robi ya. Tapi kan harus disebutkan dulu sebenarnya ya. Mie-nya mie apa dulu nih ya? Mie goreng ya. Kalau mie rebus kan step eh, langkah tiriskan mie jika sudah lunak kan tidak ada ya. Karena mie rebus tidak ditiriskan. Nah, jadi asumsinya adalah yang kita masak mie goreng ya. Baik. Buka bungkus mie ya. Mungkin kalau mau lebih lengkap ya, setelah membuka bungkus mie, ada atau sebelumnya boleh ya, ada langkah siapkan mangkok atau piring ya. Kenapa? Karena langkah berikutnya adalah taruh bumbu ke mangkok atau piring. Nah, berarti kan piringnya harus disiapkan dulu dong. Nah, lalu eh, berikutnya masak air di panci. Nah, ini juga sama ya. Kalau mau lebih detail, sebutkan dulu ya, siapkan panci ya. Lalu masak air di panci. Nah, setelah itu masukkan mie ke panci. Ya. Nah, jadi ini juga nanti silakan kalau mau lebih detail ya, sebelum masukkan mie ke panci biasanya kan airnya dibiarkan sampai mendidih dulu ya. Nah, baru mie-nya dimasukkan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, saya kira yang versi M Jaya Robi ini masuk akal ya. Cuma nanti kalau mau lebih lengkap lagi, nah
atau lebih detail lagi tinggal ditambahkan ya. Terus versi Naya Putria Maulana ya, membuka bungkusan mie, koma. Nah, panaskan air maksudnya hingga kali ya, hingga setengah mendidih. Ya. Lalu masukkan mie, ya. Tunggu hingga matang, tiriskan mie, sajikan ke piring, masukkan bumbu Indomie. Ya. Nah, sekilas mirip ya versi M. Jaya Robi sama Naya Putri. Bedanya adalah bumbunya ya. Kalau M. Jaya Robi tadi ditaruh dulu di mangkok. Baru nanti berikutnya itu terakhirnya mie-nya di atas bumbu itu ya berarti ya. Nah, kalau Naya ini mie-nya dulu ya. Jadi setelah matang itu ditiriskan ya, taruh dulu di piring ya, baru diletakkan bumbunya. Nah, berarti kan posisinya ada di atas ya. Nah, mungkin yang kurang dari versi Naya adalah belum diaduk ya bumbunya. Jadi step berikutnya yang belum ada di sini adalah aduk bumbu ya mie instan ya dengan mie. Kalau nggak diaduk kan nanti ada yang tawar, ada yang terlalu asin gitu ya. Versi Rahmona Adinda Nuh Prima ya. Satu, panaskan air. Dua, ya, rebus mie sampai matang. Tiga, angkat mie dan tiriskan. Empat, siapkan piring dan siapkan bumbu. Ya. Lima, taruh mie di piring. Ya. Aduk rata dan tambahkan topping. Nah, versi Rahmona ini, di mana nih bumbunya ditaruhnya di mana gitu. Tahap keempat ini kan siapkan piring dan siapkan bumbu. Tapi bumbunya eh, mungkin maksudnya siapkan bumbu itu bumbunya dimasukkan ke dalam piring gitu ya. Nah, jadi nah ini adalah salah satu poin ya dari algoritme ya. Jadi rekan-rekan apa yang rekan-rekan telah tuliskan ini adalah algoritme ya. Disebut sebagai algoritme ya. Nah, jadi algoritme itu tidak selalu berasosiasi atau berhubungan dengan komputer ya atau mesin. Secara umum algoritme itu boleh dikerjakan oleh siapa saja ya. Boleh mesin, boleh orang ya atau yang lain. Intinya algoritma itu yang rekan-rekan tulis ini ya, langkah-langkah, langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, langkah keempat apa, dan seterusnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dalam hal ini masalahnya adalah memasak mie instan ya. Nah, jadi semuanya adalah algoritma. Nah, terus poin yang kedua adalah algoritma ini tidak boleh ambigu ya. Tidak boleh ambigu atau menggunakan asumsi sendiri untuk mengerjakannya ya. Nah, contoh ya. Eh, Misalnya panaskan air ya. Nah, panaskan air itu ya kalau kita sebagai manusia kan sudah punya feeling ya. Oh, panaskan air itu nanti patokannya sampai mendidih gitu ya, sampai sudah keluar buih-buih airnya, buih-buih apa? Airnya itu sudah berbuih ya karena dia panas. Nah, itu patokan panas ya. Tapi kalau algoritma itu harus lebih presisi dari itu ya. Memanaskan air sampai suhu berapa misalnya ya. Misalnya sampai suhu 20 80 derajat Celcius gitu ya. Baru setelah itu masukkan mie ya. Jadi tidak boleh pakai feeling gitu ya ibaratnya algoritma itu harus eksak ya. Lalu tidak boleh ambigu ya. Nah, seperti tadi misalnya siapkan piring dan siapkan bumbu ya. Nah, jadi siapkan di sini punya banyak makna ya kalau yang versi Rahmona ini ya. Siapkan piring kan artinya kita menyiapkan piring kosong gitu ya. Nah, kalau siapkan bumbu, nah apakah sama maknanya seperti siapkan piring? Tentunya beda ya. Kalau siapkan bumbu itu berarti maknanya adalah bumbunya dibuka ya bungkusnya lalu dituangkan di piring. Nah, kalau algoritma itu tidak boleh multitafsir ya kata-katanya. Jadi kata-katanya itu harus punya satu makna dan dipahami oleh bersama-sama ya.
Jadi itu ya. Nah, terus di sini juga sudah ada banyak ya komentar dari rekan-rekan yang lain. Nah, jadi bayangkan ya, satu masalah ya dalam hal ini memasak mie instan ya, algoritmenya banyak ya. Jadi caranya itu banyak ya untuk menyelesaikan satu masalah. Dan itulah salah satu sifat algoritme. Jadi algoritme itu seringkali tidak unik ya. Nah, sehingga nanti di slide keberapa di sini ya, di slide keberapa saya lompat. Nah, ini ya. Jadi sifat algoritme ini biasanya tidak tidak unik ya, banyak ya. Sehingga kita bisa ingat pepatah ya, banyak jalan menuju Roma ya, meskipun tidak hanya kota Roma saja yang jalannya banyak ya, ke Darmaga saja jalannya sudah banyak ya. Artinya untuk menyelesaikan sebuah masalah itu caranya banyak. Untuk menyelesaikan sebuah masalah itu algoritmenya banyak ya. Nah, jadi itu ya. Nah, oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi ya, menyampaikan apa namanya, menyampaikan step-step memasak mie ya. Nah, ini saya lihat yang terakhir ini agak presisi nih ya. Saya skip ke yang terakhir ya, Nur Alifah Khairi ya. Membuka bungkus mie, panaskan air hingga mendidih ya. Ini lumayan presisi nih, mendidih itu kan 100 derajat ya kalau air, 100 derajat Celcius ya. Masukkan mie ke dalam air mendidih selama plus minus 3 menit. Nah, itu kan eh, ada timingnya ya yang tepat ya, kurang lebih 3 menit ya. Jadi seperti itu algoritma itu harus setiap stepnya itu harus apa namanya tadi ya, tidak boleh ambigu, harus tepat ya patokannya itu apa, dan si yang mengerjakan algoritma ini tidak menggunakan asumsinya masing-masing gitu ya. Nah, misalnya asumsi masing-masing itu kayak tambahkan garam secukupnya. Nah, secukupnya itu kan segimana itu. Itu yang eh, sebetulnya tidak boleh di dalam algoritma. Oke, nah berikutnya kita ke slide selanjutnya ya. Oke, ini saya skip ya. Tadi harusnya dipresentasikan ya step-step masak mie tadi, tapi kan tadi sudah saya wakili ya, saya bacakan saja. Nah, sehingga kita bisa definisikan ya algoritma itu apa ya. Nah, jadi algoritma ini adalah ya ini ya langkah-langkah yang disusun secara terstruktur dan terurut ya. Nah, jadi eh, poinnya itu dia adalah langkah-langkah ya, berarti biasanya lebih dari satu ya. Terus kita susun dalam bentuk terstruktur ya. Jadi terstruktur ini apa namanya ya? Jadi ada strukturnya. Misalnya kalau kita eh, memasak mie tadi ya, kan secara umum strukturnya itu pertama siapkan alat dan bahan ya. Alat dan bahannya ya alatnya adalah kompor ya, lalu apalagi piring, mangkok ya, bahannya mie instan itu sendiri atau kalau perlu tambahan topping ya telur ya dan lain-lain. Nah, itu yang pertama strukturnya itu menyiapkan alat dan bahan ya. Lalu yang berikutnya adalah langkah-langkahnya ya, langkah-langkah atau proses memasaknya. Ya, kayak tadi ya, letakkan atau isi air di panci ya sebanyak berapa mililiter. Lalu langkah yang berikutnya adalah panaskan air di atas kompor sampai dengan suhu 100 derajat Celcius ya. Nah, itu berikutnya ya langkah-langkahnya. Dan yang terakhir adalah penyajiannya mungkin ya begitu. Jadi algoritma ini biasanya punya struktur ya dan dia terurut ya. Nah, kata kuncinya adalah terurut. Dan seringkali ya atau kadangkala urutan ini tidak boleh dibalik ya. Tidak boleh dibalik karena kalau dibalik maka nanti hasilnya salah ya. Contoh ya misalnya dalam kasus memasak mie instan tadi, nah kita lihat ada langkah-langkah yang urutannya bisa dibalik ya, ada yang tidak bisa dibalik. Contoh ya, memanaskan air itu eh,
harus dilakukan lebih awal ya dibanding sebelum memasukkan mie instan ke dalam panci. Nah, itu berarti urutannya itu tidak boleh dibalik ya. Kalau dibalik, memasukkan air dulu baru memasukkan mie dulu ke dalam air, baru dipanaskan. Nah, mungkin nanti hasilnya bisa agak beda ya. Bisa jadi mie-nya itu kelamaan direndam di air gitu ya, karena eh, airnya belum belum apa mendidih, tapi sudah dimasukkan mie ya. Nah, itu nanti hasilnya jadi aneh ya, seperti. Nah, jadi algoritma ini punya sifat keterurutan langkah-langkah ya. Nah, buat apa algoritma ini dibuat ya? Untuk apa? Nah, untuk menjawab suatu persoalan ya dengan menggunakan bahasa manusia ya. Nah, jadi algoritma ini sangat bermanfaat ya untuk menjawab suatu persoalan. Kenapa bermanfaat? Karena siapa saja nantinya bisa mengerjakan algoritma ini ya. Nah, Anda bayangkan hari ini berapa juta orang yang bisa masak mie instan ya. Kenapa mereka bisa masak mie instan? Karena sudah dikasih langkah-langkah memasak mie instan, dikasih algoritmenya ya. Nah, bayangkan kalau tidak ada algoritma masak mie instan ya. Misalnya cara memasak mie instan ini langkah-langkahnya dirahasiakan. Ya. Nah, maka yang bisa hanya beberapa orang saja ya, seperti itu. Nah, atau banyak hal lain ya yang sudah ada langkah-langkahnya. Nah, sehingga orang lain bisa meniru langkah-langkah itu ya untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, jadi sangat terasa sekali manfaatnya ya. Nah, terus algoritma ini ditulisnya pakai bahasa manusia ya. Entah itu bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris ya atau bahasa yang lain ya. Nah, jadi algoritma ini adalah konsumsi manusia ya, bisa dipahami oleh manusia ya. Nah, jadi tidak ada hubungan ya sebetulnya ya algoritma ini. Maksudnya bukan tidak ada hubungannya ya. Algoritma ini bukan langsung dijalankan oleh komputer sebetulnya ya. Jadi algoritma ini adalah tadi ya langkah-langkah penyelesaian yang terstruktur dan terurut dituliskan dengan bahasa manusia. Nah, nanti kalaupun algoritma ini akan dijalankan oleh komputer, maka algoritma ini harus diterjemahkan menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer, ya, yang disebut sebagai pemrograman atau coding, ya. Nah, jadi coding itu adalah proses menerjemahkan dari tahapan-tahapan langkah-langkah yang sifatnya masih algoritma tadi menjadi kode-kode program yang dimengerti oleh komputer, ya. Nah, jadi itu ya. Jadi intinya algoritma itu ya sebetulnya untuk manusia ya, untuk manusia seperti itu. Nah, lalu berikutnya, nah ini contoh-contoh ya. Ini slide berikutnya kebanyakan contoh-contoh ya. Contoh-contohnya adalah di dunia kesehatan ya. Contoh algoritma ini ya. Nah, kemarin kan kita mengalami pandemi ya, 4 sampai 2 tahun yang lalu ya, atau 3 tahun yang lalu kita mengalami pandemi dan alhamdulillah sekarang mudah-mudahan sudah tidak ada ya. Nah, jadi saat itu proses handling ya atau penanganan pasien COVID-19 ini perlu penanganan yang jelas ya, presisi, jadi tidak bisa sembarangan. Nah, sehingga dibuat alurnya. Nah, jadi alurnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini ya bisa kita pandang sebagai algoritma juga, meskipun tadi ya bisa jadi di sini ada yang apa ya, yang ambigu gitu ya, atau yang kurang presisi ya, stepnya itu kurang presisi sehingga butuh asumsi untuk melaksanakannya ya. Nah, tapi ini ya ya sudah kita bisa anggap ini sebagai algoritma ya. Nah, jadi ini adalah algoritma penanganan pasien COVID-19 terkonfirmasi positif. Ya. Ya, algoritma ini nama lain dari alur ya atau prosedur gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi misalnya kita baca ya alur ini, ya, apakah bisa kita mengerti atau tidak, ya. Nah, jadi di sini input ya. Nah, jadi algoritma ini menerima input, ya.
dan nanti biasanya akan menghasilkan output ya. Nah, input bagi algoritma ini adalah pasien dengan gejala COVID-19. Ya, jadi pasien dengan gejala COVID-19 sebagai input masuk ke langkah berikutnya. Ya. Nah, di sini di dalam satu blok yang warnanya apa ini ya? Yang warnanya ya warna ini ya, pink atau apa? Saya agak sulit membedakan warna ya. Nah, ini eh, ada 3 tahap ya. Nah, jadi di sini hmm, kadang ya beberapa langkah ya di dalam algoritma itu bisa kita kelompokkan ya seperti ini ya tahap yang warna pink ini ya atau krem ini ya. Nah di sini eh, di apa namanya di kotak yang ini kita lakukan pengecekan ya pengecekan kondisi. Nah di sini apa yang dicek ya pertama adalah frekuensi napas ya. Jadi kan kalau kita napas itu berulang ya, nah itu ada frekuensinya berarti ya. Nah, di sini frekuensinya kalau misalnya 30 kali dalam 1 menit ya. Jadi kondisinya kalau nafas kita semenit itu 30 kali ya pada anak sesuai kelompok usia dan atau saturasi oksigen ya SpO2-nya itu kurang dari 93% pada usia dewasa atau kurang dari 92% pada usia anak pada udara ruang artinya tidak dengan bantuan oksigen gitu ya dan atau ada tanda-tanda sepsis atau distress pernapasan. Nah, saya kurang paham ya sepsis distress pernapasan itu apa. Nah, kalau kondisi ini di sini ada dan atau ya dan atau ya. Nah, kalau dan itu kan berarti semua kondisi harus terpenuhi ya, tidak boleh ada yang tidak terpenuhi. Kalau atau berarti ada salah satu yang terpenuhi. Nah, yang lain boleh ada tidak mesti ketiganya terpenuhi ya, boleh beberapa saja yang terpenuhi. Nah, kalau syarat ini terpenuhi, maka kita akan dibawa ke langkah yang bawah. Di sini kan ada simbolnya ya. Nah, jadi kalau syarat yang ini terpenuhi, maka kita ke step yang bawah. Berat atau kritis. Berarti dikategorikan ke berat dan kritis ya. Nah, tapi kalau tidak ada syarat ini sama sekali ya, nah maka kita bawa yang ke sebelah kanan ya. Nah, jadi di dalam algoritma itu di dalamnya boleh ada pengecekan kondisi ya. Pengecekan kondisi, lalu berdasarkan kondisi itu nanti bisa ada percabangan ya. Kalau kondisi ini terpenuhi maka kita lakukan apa? Kalau kondisi ini tidak terpenuhi kita lakukan apa? Ya. Nah sebetulnya ini kita lakukan pada saat masak mie tadi ya. Pada masak mie tadi kan kita masak air ya, panaskan air. Nah ketika kita memanaskan air, nah itu kan kita ngecek terus airnya. Ini sudah panas atau belum? Nah tapi kata-kata panas tadi kan kurang presisi ya. Sudah mendidih atau belum. Nah, kalau mendidih itu kan patokannya 100 derajat Celcius. Nah, itu kan senantiasa kita cek ya air ini sudah mendidih atau belum ya. Belum, tunggu lagi ya. Nah, di situ terjadi pengecekan kondisi. Nah, kalau sudah mendidih, kita masukkan mie ya. Tapi kalau kalau belum mendidih, kita tunggu lagi air tersebut sampai mendidih ya. Nah, jadi itu stepnya. Nah, jadi berikutnya kalau misalnya tidak ada syarat ini tidak terpenuhi ya, tiga-tiganya nggak ada, maka tidak ya, maka di sini dicek apakah ada pneumonia atau tidak ya. Ada apa namanya? Bercak gitu ya. Ada bercak di paru-paru atau tidak ya. Nah, kalau iya nah, jadi ini kondisi lagi ya, pengecekan kondisi ada pneumonia atau tidak. Nah, ini kan ada percabangan ya. Nah, ini namanya kondisional nanti ya kalau di dalam algoritma itu ya. Nah, kalau misalnya ada pneumonia, maka step yang harus dilakukan adalah dia diberi status sedang nih si pasien ini ya. Nah, sedang dia ada pneumonia tapi dia tidak perlu oksigen, nggak perlu pakai masker oksigen atau tabung oksigen. Nah, lalu penanganannya rawat di rumah sakit. Nah, ini ketika dirawat apa yang harus disuplai ya? Yang dilakukan ya rawat di RS darurat, diberi vitamin, diberi simptomatis dan lain ya. Nah, tapi kalau misalnya ada tidak ada pneumonia, maka dia dikategorikan ringan pasien itu ya.
Nah, kalau ringan maka step yang harus dilakukan tidak usah dirawat, tapi isolasi mandiri. Di saat isolasi mandiri ini, nah ini sebenarnya kurang jelas nih ya. Ada dua percabangan begini, ya tidak, ya. Atau ini kurang konsisten lah ya. Ini kan maksudnya ini pertanyaan ya, apakah bisa isolasi mandiri gitu ya? Kondisi juga ya. Kalau misalnya bisa isolasi mandiri, nah berarti cabangnya ke sini, ke atas ya. Kita lakukan isolasi mandiri ya. Lalu nanti konsumsi vitamin pada saat isolasi mandiri, ya, lalu pengecekan simptomatis ya, gejala-gejala ya, lalu mengonsumsi antivirus kalau ada. Nah, tapi kalau tidak bisa isolasi mandiri, misalnya rumahnya kecil gitu ya, kontrak ya, nah maka berarti kita dirawat di rumah sakit seperti sama seperti yang bawah ya. Nah, jadi nah itu ya cara membacanya. Nah nanti dari sini ya, dari proses perawatan di rumah sakit ada lagi panah ke sini ya. Nah, ada lagi pengecekan kondisi ya. Nah, jadi kalau terjadi sesak napas dan perburukan pneumonia maka langsung dikategorikan sebagai berat atau kritis. Nah, jadi ini adalah algoritme ya. Meskipun cara menuliskannya ya ada yang perlu diperbaiki ya. Misalnya ada yang panahnya ada yang kurang tepat, lalu ada yang mungkin belum belum presisi tadi ya kondisi-kondisinya. Nah, kayak gini kan bila sesak napas dan perburukan pneumonia. Nah, perburukan pneumonia itu parameternya apa? Gitu ya. Misalnya kalau luasan pneumonia itu berapa sentimeter persegi gitu ya, atau berapa milimeter persegi ya. Nah, ini yang apa namanya? Yang perlu dijelaskan di sini. Nah, ini algoritma ini pasti akan sangat bermanfaat tentunya ya dalam penanganan pasien COVID-19. Bayangkan kalau tidak ada algoritma seperti ini ya, maka proses penanganan pasien COVID-19 ini pasti kacau balau ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu pentingnya algoritma ya. Nah, jadi di sini pelajaran berikutnya adalah algoritma itu tadi tidak mesti dijalankan atau untuk konsumsi komputer atau untuk dijalankan di komputer nantinya. Tapi bisa juga yang menjalankan itu manusia gitu ya. Nah, berarti algorithmic thinking itu ya adalah pola pikir ya, penyelesaian masalah yang nantinya menuangkan penyelesaian masalahnya dalam bentuk step-step seperti ini ya, dalam bentuk langkah-langkah seperti ini. Nah, ini diulang lagi ya, definisi algoritma ya. Jadi algoritma ini adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Di sebelah kanannya ini ada ilustrasi anak kecil menghadapi serangkaian anak tangga ya. Nah, jadi anak tangga ini harus dititi gitu ya, harus dipijak satu-satu ya, dipijak satu-satu untuk mencapai lantai berikutnya. Dalam hal ini adalah menyelesaikan masalah ya. Nggak boleh di skip ya, apa namanya, step-step ini ya. Meskipun nanti kalau kita pelajari algoritma ya, ada ya atau diizinkan kondisi di mana beberapa beberapa step itu di skip ya, dilewat ya. Nah, seperti itu. Nah, mengapa harus terstruktur ya? Nah, ya karena ya, kenapa harus terstruktur ya? Karena dengan adanya struktur seperti tadi ya, maka eh, apa namanya, bentuk algoritmenya menjadi lebih clear gitu ya, lebih jelas sehingga nanti si yang akan mengerjakan algoritma ini bisa melakukannya dengan benar ya. Misalnya kayak tadi masak mie ya, strukturnya biasanya di awal adalah siapkan alat dan bahan ya. Nah, alat itu kompor, panci gitu ya, sendok, garpu. Nah, jadi kalau strukturnya jelas ya, siapkan alat dan bahan berarti ya yang mau mengerjakan ini harus punya alat dan bahannya dulu gitu ya. Nah, kalau nggak tidak terstruktur ya, langsung saja step-stepnya kayak tadi ya, misalnya langsung masukkan air ya, panaskan air ya, tuang langsung tiba-tiba tuangkan mie ke dalam mangkok dan panci. Nah, itu kan mungkin yang akan masak jadi bingung ya, ini kita harus punya apa gitu ya untuk masak mie ini.
harus punya apa saja. Ternyata kita harus punya tentunya kompor ya, mangkok mie gitu ya, dan mie rebusnya tentunya ya. Nah, tapi kalau tidak disebutkan siapkan alat dan bahan, nah itu akan bingung ya. Jadi dia harus punya struktur, harus terstruktur ya. Nah, lalu kenapa harus terstruktur ya? Karena nanti ya pada akhirnya, nah dalam konteks berpikir komputasional, algoritma yang kita maksud adalah algoritma yang akan dijalankan di komputer ya, yang akan dijalankan di komputer ya. Nah, jadi pada akhirnya adalah muaranya di komputer ya, meskipun algoritma ini tidak mesti dijalankan di komputer, tapi dalam konteks mata kuliah kita ya, algoritma ini adalah algoritma yang nantinya akan dikerjakan oleh komputer ya. Nah, meskipun algoritma ini kan bahasa manusia, komputer itu tidak mengerti bahasa manusia. Dia punya bahasanya sendiri, komputer itu punya bahasanya sendiri, yakni bahasa mesin ya. Nah, sehingga algoritma ini mesti ditranslate menjadi bahasa mesin nantinya. Baru dia bisa dikerjakan oleh komputer, ya. Nah, tapi kalau kita sudah punya algoritma yang terstruktur, yang step-stepnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, ya, jelas, terurut, lalu tidak ambigu, maka menerjemahkan, ya, dari algoritma menjadi bahasanya komputer atau bahasa mesin ini akan sangat mudah, ya, atau bahasa teknisnya memprogramnya ini sangat mudah atau codingnya ini sangat mudah ya dibandingkan kalau kita tidak menuangkan dulu ide solusi masalah kita dalam bentuk algoritma ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tadi ya slide ini ketemu lagi ya. Banyak jalan menuju Roma. Jadi algoritma ini sifatnya seringkali tidak unik ya. Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah itu caranya bisa banyak ya. Nah, ini sudah banyak pengalaman lah ya rekan-rekan di sekolah dulu ya, di SMP, SMA gitu ya. Kalau kita ngerjain soal matematik aja ya, itu caranya bisa macam-macam ya. Untuk misalnya untuk mencari solusi persamaan kuadrat ya. Nah, itu kan mencari solusi persamaan kuadrat caranya bisa macam-macam ya, bisa faktorisasi ya. Apalagi itu ya. Seingat saya ada hmm, ngitung ada rumusnya ya, yang B kuadrat min 4AC begitu ya. Itu algoritmanya beda-beda gitu ya. Nah, nah, ini ada latihan, tapi nampaknya kalau saya sih latihan ini silakan ya kalau mau, bukan kalau mau ya, kalau bisa dicoba ya. Oke ya, silakan dicoba nanti ya. Nah, latihan ini adalah Anda mencoba menggunakan draw.io. Ada yang pernah dengar draw.io? Nama programnya atau nama aplikasinya draw.io. Ini saya masih terhubung nggak ya? Soalnya di sini hujan hujan Masih, Pak. debu. Masih ya? Masih, Pak. Oke. Kayaknya belum pernah deh Pak Draw. Draw. Kalau Visio sudah pernah, Microsoft Visio. Belum juga. Nah, oke, saya demokan saja sedikit ya. Saya switch dulu share screen-nya. Nah, jadi screen saja dulu ya. Nah, Draw.io ini ya adalah aplikasi ya yang bisa membuat berbagai macam diagram ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau buat struktur organisasi gitu ya, yang rapi ya. Nah, terus mau bikin diagram lainnya dan salah satunya adalah diagram alir atau flowchart ya. Nah, Anda bisa menggunakan draw.io. Nah, draw.io ini aplikasi yang gratis ya. Versi bayarnya apa? Versi bayarnya Microsoft Visio ya. Nah, mungkin rekan-rekan pernah menggunakan ya Micro atau MS Visio ya. Nah, kalau Microsoft Visio ini dia berbayar ya. Jadi untuk membuat berbagai macam diagram seperti ini ya. Nah, jadi biasanya yang kita buat di Microsoft Visio adalah flowchart ya atau dalam
bahasa Indonesia diagram alir, ya. Nah, jadi ini. Nah, kalau kita kan saya nggak tahu ya di lisensi Microsoft 365 yang di IPB apakah menyertakan Microsoft Visio juga atau tidak, ya. Kalau di saya ada nggak ya Visio? Wah, nggak ada ya, kayaknya dia lisensinya berbeda, ya. Nah, jadi itu ya. Nah, tapi karena ini bayar ya, nah kita bisa pakai versi yang gratis. Nah, yang gratis ini adalah draw.io, ya. Nah, jadi draw.io ini bisa kita pakai untuk membuat flowchart, ya. Nah, jadi flowchart ini misalnya kita tadi ya bikin flowchart cara memasak mie instan, ya. Nah, ini ada dari Kompasiana, ya. Jadi, nah ini bisa kita buatkan nih alurnya, ya di sini. Nah, eh, simbol-simbolnya ada di sebelah kiri, ya. Nah, ini ada simbol elips. Simbol elips ini biasanya untuk menyatakan mulai proses algoritma itu, ya. Nah, nanti kita bisa isi teksnya di dalam ya, seperti itu. Nah, lalu nanti untuk step-stepnya, nah kita bisa bisa apa namanya tuliskan di sini, ya. Nah, ini kayaknya nggak bisa di copy, ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita tulis di sini ya, misalnya tadi ya, siapkan ya mangkuk, ya. Nah, siapkan satu buah mangkuk ya, seperti itu, ya. Nah, biasanya algoritma itu saat kalau di flowchart ya, satu kotak begini itu untuk satu step ya biasanya. Jadi satu kotak kalau bisa tidak menampung lebih dari satu step ya. Nah, kemudian nanti kalau kita butuh step berikutnya, tinggal kita tambahkan lagi kotak ya. Nah, dia punya fitur otomatis meratakan gitu ya. Jadi bisa dilihat tengah-tengah ya. Nah, terus ini bisa langsung kita sambung panahnya seperti ini ya. Nah, misalnya siapkan ya satu bungkus ya mie instan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah draw.io ya. Nah, sehingga draw.io ini bisa kita pakai untuk membuat step-step seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu nanti silakan nanti Anda eksplorasi ya untuk membuat ini ya, membuat langkah-langkah yang ada di Kepmen ya, Keputusan Menteri Kesehatan RI mengenai penanganan infeksi denggi ya atau demam berdarah pada dewasa. Ini tidak saya tugaskan ya, maksudnya ini sifatnya baiknya. Ayam semua ini. Nah, ada yang bocor nih. Oke. Ya, jadi itu ya. Jadi Anda coba lakukan ya untuk eh, familiarisasi dengan Draw.io. Nah, ini Anda tidak perlu bikin akun ya, Draw.io ini. Jadi Anda masuk ke sini draw.io, terus nanti Anda bisa login menggunakan Google ya. Menggunakan Google, lalu Anda gunakan saja ya Google yang IPB ya, yang apps IPB ACID. Atau kalau Anda punya akun Google yang lain silakan ya. Jadi nggak usah registrasi-registrasi ya. Dan dia bisa terintegrasi dengan Google Drive. Jadi filenya itu nanti otomatis bisa disimpan di Google Drive. Hasilnya ya, hasil gambar yang di draw.io ini bisa Anda download sebagai PDF ya, file PDF atau gambar gitu ya, JPEG atau apalagi ya format gambar yang lain ya. Dan nanti bisa diletakkan di aplikasi lainnya misalnya Microsoft Word dan sebagainya. Nah, ini biasanya sangat membantu ya. Nanti kalau misalnya Anda bikin tugas, skripsi ya, perlu diagram-diagram ya, dan tidak harus bayar, Anda bisa gunakan tools ini. Oke, oke ya. Nah, ya selanjutnya ini ya begini aja ya, tugas-tugas seperti ini ya. Bukan tugas apa, contoh-contoh ya. Nah, misalnya ini ada problem ya. Bagaimana Anda meminta ART di rumah ya, misalnya di rumah ada asisten rumah tangga, terus ART ini belum pernah sama sekali belanja ke warung ya. Jadi mungkin baru bekerja ya. Nah, terus eh,
dia diminta untuk membelikan gado-gado di warung yang berjarak 100 meter dari rumah, ya. Sementara hari sedang hujan, ya. Nah, tuliskan perintah Anda, ya. Nah, tuliskan perintah Anda. Gimana nih langkah-langkahnya, ya? Nah, ya silakan ya nanti Anda belajar menyusun algoritma, ya. Misalnya yang pertama adalah ya siapkan payung, ya. Nah, kenapa harus siapkan payung? Ya, karena hari sedang hujan, ya. Atau ambil sebuah payung. Nah, itu kan lebih presisi itu ya perintahnya. Terus langkah berikutnya adalah ya apa namanya? Berikan uang ya 20.000 karena misalnya gado-gadonya harganya 20.000 ya. Terus step berikutnya adalah ya pergi ya keluar rumah ya. Nah, step berikutnya adalah dari luar rumah bergerak ke arah kiri misalnya ya. Misalnya warungnya ada di sebelah kiri ya. Ke arah kiri sejauh 100 meter ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah apakah sudah menemukan warung gado-gado ya. Kalau belum, maka jalan lagi beberapa meter gitu ya. Tapi kalau ya, maka ya sudah berhenti di warung gado-gado ya. Nah, lalu tahap berikutnya adalah beli gado-gado ya. Nah, lalu tahap berikutnya pulang gitu ya kalau sudah selesai. Nah, ini kira-kira tahapannya begitu ya. Nah, jadi kalau Anda tuliskan ini secara spesifik ya dan tidak ambigu, maka bisa dipastikan ART yang baru bekerja juga bisa beli gado-gado ya. Meskipun dia belum tahu warungnya di mana asal, tadi instruksinya itu tidak ambigu dan tidak perlu asumsi sendiri ya untuk mengerjakan. Jadi seperti itu. Nah, oke, nah latihan berikutnya. Nah, ini bahan diskusi kita ya selanjutnya nih. Oke, kita sudah sejam ya. Sekitar jam 5 lah ya kita selesai ya. Nah, ini ada eh, data ya, data ID barang. Nah, ini dicatat di Excel ya. Nah, karena pencatatan tidak sempurna, maka banyak data yang double ya. Lalu Anda diberi tugas menghapus data yang double agar menjadi distinct ya. Nah, jadi kalau kita lihat di yang sebelah kanan sini ya, ini kan kode barang ya ada ABC23, ABC4, ABC48, ABC46 dan seterusnya. Nah, Anda amati. Nah, di sini kayak ABC4 ya. Nah, ini ada dua, ada beberapa ya. Nah, jadi ABC4 ya. Nah, di sini ada ya ABC4. Nah, di sini ada lagi ABC4. Jadi dia redundan ya atau double ya. Lalu ABC48. Nah, ABC48. Nah, di sini ada ya. Nih, di sini ada lagi ya. Nah, nah, tugas Anda atau masalah yang harus Anda selesaikan adalah membuat data ini menjadi distinct. Artinya tidak ada yang ganda ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Kalau misalnya ada 500 baris data. Nah, silakan ya, coba dipikirkan dan dijawab. Kira-kira langkah yang harus Anda lakukan apa? Tapi bukan pakai ini ya, bukan pakai fasilitas yang ada di Excel, kan ada ya, fitur di Excel yang bisa otomatis membuat data ini menjadi unik ya, atau distinct. Nah, sekarang Anda pikirkan versi Anda sendiri, kira-kira gimana? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, ada yang bisa menjawab? Nah, ini yang lagi on cam nih, bagus nih. Anas Mubarok ya. Bagus nih on cam kelihatan orangnya. Silakan Mas Anas Mubarok. Gimana menurut Anda nih cara membuat data ini jadi distinct atau unik, tidak double-double? Eh, Kalau ini kalau di Excel ya Pak ya. Ya, Nah, di Excel.
Kalau kan kalau saya biasanya kalau misalkan ini double itu eh, saya urutin dulu Pak apa namanya? Hmm, urutan di Excel itu kan ada urutan apa namanya? Inian sort dari Ya, angka gitu. Dari mhm. angka yang terkecil sampai terbesar itu Pak. Nanti setelah itu data yang tapi kalau gitu banyak kan. Paling kayak gitu dihapus Pak salah satu gitu. Kalau Ya, saya nggak apa. Mhm. cuman agak lama gitu Pak kalau kayak gitu mah. Memang, ya nggak apa-apa. Tapi kan bisa menyelesaikan masalah ya. Nah, betul Ya. ya, saya Allah. sepakat nih sama Mas Anas nih, sama rekan kita Anas ya. Jadi kayaknya yang masuk akal, ini kita urutkan dulu ya. Tahap pertama kita urutkan dulu ya. Kenapa diurutkan dulu? Karena kan kalau diurutkan jadinya selain terurut ya, berkelompok ya. Jadi item data yang sama itu dia akan berkelompok ya. Nah, nanti misalnya kalau diurut nih ya, nah ini saya melihat sekilas saja ya. Nah, ini kan ada kalau diurutkan dari terkecil ke terbesar ya, berarti kan nanti ada suka kayak gini. Ada ABC2 ya. Nah, ada ABC2 ya. Nah, kan di sini ada ABC2 ya. Nah, terus nanti misalnya ABC4 ya. Nah, ada lagi ABC4 ya. Karena ABC4 di sini kelihatannya ada dua ya. Nah, bisa ABC4 mungkin ya ABC9 misalnya ya. Nah, maaf kalau ada yang kelewat ya. Nah, ABC9 ya. Misalnya nanti ya, ini saya ngarang aja ya. Nanti ada lagi ABC9 misalnya ya. Ada lagi ABC9 misalnya ya. Terus ada lagi ABC berapa? 10 ya. Nah, ini kita urut. Nah, kalau diurutkan kan, nah logikanya yang sama-sama ini akan berkelompok seperti ini ya. Berikutnya, kalau sudah diurutkan, nah jadi tahap pertamanya urutkan data ya. Boleh dari yang paling kecil ke yang paling besar atau dibalik juga sebenarnya tidak ada masalah ya dari besar ke kecil. Yang penting diurutkan ya. Nah, kenapa diurutkan? Tujuannya adalah mengelompokkan data ini ya. Nah, setelah diurutkan, saatnya kita menghapus ya. Nah, untuk menghapus kan bisa kita mulai dari awal. Di awal kan kita lihat ya. Nah, jadi langkahnya kita baca ya data mulai dari baris pertama. Terus kita catat nilainya apa ya. Nah, data yang di baris pertama adalah ABC2. Ini kita catat ya ABC2. ABC2 ya. Nah, ini kita ingat-ingat nih ya. Nah, lalu pindah ke baris berikutnya. Nah, di baris berikutnya baca baris itu apakah sama dengan yang kita catat tadi. Nah, baris berikutnya kan ABC4. Oh, beda nih ya. ABC4, yang ini ABC2. Nah, maka kalau beda maka langkah berikutnya kita hapus ya, ganti dengan yang kita baca saat ini. Ya, ini ABC4 ya. Nah, habis itu pindah ke baris berikutnya. Baca baris berikutnya, ABC4. Nah, ternyata sama kan dengan yang kita catat tadi, ABC4. Nah, maka kalau sama, maka ini kita delete. Ya. Nah, habis itu pindah ke baris berikutnya. Ya. Lalu baca baris berikutnya, ABC9, bandingkan dengan yang kita catat tadi, ya, ABC4. Nah, ternyata kan beda ya. Nah, karena beda, maka ini kita ganti yang kita baca menjadi ABC9. Ya. Nah, itu kita lakukan terus, kita ulang-ulang ya langkah-langkah tadi. Di baris berikutnya, nah ternyata sama, maka ini kita hapus. Pindah berikutnya ternyata sama juga kita hapus. Nah, pindah berikutnya ternyata beda ya, ABC10. Nah, maka ini di-update menjadi ABC10. Nah, kira-kira langkah versi saya begitu ya. Nah, tapi nanti barangkali rekan-rekan punya versi yang berbeda, silakan ya. Nah, tapi kan tadi saya melisankan ya, saya nyatakan secara lisan. Jadi kalau algoritma harus ditulis ya. Tadi langkah pertama adalah urutkan ya kode barang dari yang terkecil yang sampai yang terbesar ya. Nah, lalu baca baris pertama lalu catat ya. Nah, catat kode itu ya. Nah, lalu baca baris berikutnya bandingkan dengan kode yang dicatat. Lalu di situ ada kondisi, kalau kodenya sama, maka hapus baris itu ya. Berarti di situ ada duplikat ya.
Tapi kalau kodenya beda, maka update catatan kita dengan kode yang baru. Nah, habis itu baca lagi baris berikutnya, ya. Nah, itu diulang-ulang terus, ya. Nah, jadi kira-kira langkahnya demikian, ya. Oke. Nah, lalu berikutnya, ya, kasus yang berikutnya, ya. Bagaimana cara mengurutkan bilangan ini dari terkecil ke terbesar? Silakan teman-teman yang lain nih yang mau memberikan idenya. Mungkin yang perempuan ya, tadi laki-laki semua ya. Mbak yang on cam ya, Mbak Naya, Mbak Naya gimana nih cara mengurutkan mengurutkan bilangan seperti ini dari terkecil ke terbesar menurut versi Mbak Naya ya. Kalau dari saya diurutkannya itu dari kan kalau dibagi Pak misalnya dari satuannya gitu. Misalnya Hmm. kan 1 sampai 9 itu kan satuannya 1, untuk belasan sampai puluhan ada 2. Nah, dilihat dari yang terkecilnya seperti itu Pak. Kayak 2 kan 1 satuannya, terus Hmm. 10 2 berarti lebih besar seperti itu Pak. Oke, maksudnya digitnya gitu ya, Oh digit iya angkanya ya, Pak, digit ya. digitnya ya. Jadi dimulai dari digit yang satu satu digit dulu ya. Iya Pak, dari Nah, digit 1 dulu baru yang digitnya ada 2 seperti itu Pak. oke baik. Nah, jadi idenya begitu ya. Nah, terima kasih Mbak Naya ya. Baik dari rekan-rekan yang lain ya. Ada versi mengurutkan yang lain. Nah, ada yang mulai dari jumlah digitnya ya, karena kalau dari terkecil ke terbesar bisa dipastikan digit yang satu digit nilainya lebih kecil ya dibandingkan yang dua digit ya. Yang dua digit pasti lebih kecil daripada yang tiga digit. Nah, itu logikanya ya. Nah, tapi tentunya di antara yang satu digit juga kan harus dicek lagi ya nilainya ya. 2 dan 9 kan sama-sama satu digit. Nah, itu kan berarti urutannya bagaimana gitu ya. Baik, ada lagi yang lain? Versi mengurutkan dari rekan-rekan yang lain. Kalau dulu di sekolah gimana tuh cara ngurutin? Waktu belajar statistik ya, di SMP, SD juga bahkan sudah mulai ya, disuruh mengurutkan nilai. Itu caranya gimana? Hmm. Ada yang bisa mengutarakan. Dulu kan sudah belajar ya, hitung rata-rata gitu ya, mengurutkan. Nah, itu dulu caranya gimana ngurutin nilai? Kalau dulu saya gini ya ngurutin itu ya, seingat saya ya. Nah, ini ya kita baca ya dari data ini ya. Terus cari yang paling kecil ya. Nah, cari yang nilai terkecil ya. Nah, di antara sekumpulan nilai ini. Nah, dapat dua ya. Nah, dua kan nilai terkecil ya. Yang pertama. Nah, ini kita catat ya. Habis itu kita coret ya. Habis itu di sisa nilai yang ada, kita cari lagi nilai yang terkecil berikutnya. Ketemu 9 ya. Kita coret, kita masukkan ke sini. Oke ya. Terus di sisa nilai yang ada, cari yang terkecil lagi. Berapa? 10 ya. Nah, coret ya. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi metode saya atau algoritma saya adalah cari nilai terkecil dari sekumpulan nilai ini. Ya. Lalu eh, salin ya atau copy ya nilai terkecil itu ke tempat lain. Misalnya kayak tadi ya, 2 ya. Setelah itu hapus nilai tersebut dari daftar nilai. Hapus. Nah, lalu lakukan hal yang sama terhadap sisa nilai yang masih ada. Cari nilai terkecil lagi, ya, lalu eh, salin ke daftar nilai yang tadi, ya, lalu hapus, ya. Lalu cari lagi nilai terkecil, salin ke data ini, hapus, ya. Nah, itu cara saya dulu, ya, dalam mengurutkan, ya. Walaupun bisa juga yang tadi, ya. Nah, jadi masalah yang ini tadi kan langkah pertama adalah mengurutkan. Nah, ternyata mengurutkan juga adalah masalah yang lain ya. Jadi ada algoritmenya juga ya. Dan algoritma mengurutkan ini faktanya ya
sangat banyak sekali ya. Jadi kedengarannya sepele gitu ya, mengurutkan bilangan. Tapi faktanya mengurutkan bilangan ini caranya sangat banyak ya. Nah, apalagi nanti kalau mengurutkan ini akan dikerjakan oleh komputer. Nah, kita butuh cara mengurutkan yang cepat ya, yang cepat ya dan efektif tentunya. Nah, jadi mengurutkan ini kan kedengarannya gampang, sepele ya, tapi sebenarnya tadi ya cara setiap orang ini lain-lain ya. Nah, tadi saya punya versi ini ya, Mbak Naya punya versi yang lain ya. Mungkin nanti rekan-rekan yang lain punya cara sendiri ya untuk mengurutkan nilai. Nah, ini adalah salah satu teknik pengurutan ya yang beda dengan versi saya ya. Nah, nama tekniknya atau jangan teknik ya biar sama ya apa namanya judulnya dengan yang topik kita. Nama algoritmenya ya. Nama algoritmenya adalah bubble sort ya. Pengurutan gelembung bubble ya. Nah, jadi misalnya ini adalah data yang mau diurutkan. Ini belum terurut ya, 10, 99, 34 dan lain-lain ya. Nah, cara mengurutkannya adalah dalam teknik bubble sort ini itu kita compare ya, kita bandingkan pasangan nilai dari awal sampai akhir ya. Nah, jadi di sini awalnya 10, akhirnya 22. Nah, setiap pasangan ini kita bandingkan nilainya ya. Jadi yang sebelah kiri dengan sebelah kanannya itu dibandingkan. Nah, pertama dibandingkan adalah 10 dengan 99 ya. Nah, apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah apakah nilai yang sebelah kiri dalam hal ini 10 itu kurang dari 99 ya. Nah, pertanyaannya begitu. Nah, kalau misalnya nilai yang sebelah kiri lebih kecil dari yang sebelah kanan, ya, maka itu sudah benar posisinya. Kan logikanya begitu ya. Kalau kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, ya, maka logikanya 10 kurang dari 99 sudah benar ya. Berarti kalau sudah benar tidak usah ditukar antara 10 dengan 99. Oke ya. Nah, berikutnya kita cek pasangan yang kedua, 99 dengan 34. Nah, 99 dengan 34, apakah 99 kurang dari 34? Kurang dari atau sama dengan 34? Ternyata salah ya, tidak. 99 lebih dari 34. Nah, karena salah, maka harus ditukar nih. 99 pindah ke posisinya 34, 34 pindah ke posisinya 99. Nah, maka sekarang bentuknya seperti ini ya. Jadi 34, 99. Nah, oke ya. Nah, berikutnya pasangan selanjutnya 99 dengan 45. Dicek lagi. Nah, ternyata salah juga posisinya. Harusnya 45 dulu baru 99. Nah, maka di sini harus ada proses penukaran ya. Nah, harus ada proses penukaran. Nah, maka di sini pindah 45 pindah ke posisi 99, 99 pindah ke posisi 45. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, berikutnya bandingkan lagi dengan pasangan kita lakukan perbandingan pasangan bilangan berikutnya, yakni 99 dengan 13. Nah, ternyata kan salah juga posisinya, maka ini harus ditukar. Maka terjadi seperti ini ya, ditukar. Nah, ini terus kita lakukan ya, bandingkan kalau salah tukar, bandingkan kalau salah tukar, bandingkan kalau salah tukar ya, sampai tahap yang terakhir sudah tidak ada yang dibandingkan lagi ya. Nah, dari langkah-langkah ini, dari beberapa perbandingan dari awal sampai akhir ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ya. Nah, yang kita simpulkan adalah kita mendapatkan posisi 99 ada di posisi paling kanan. Ada di posisi paling kanan ya, yang maknanya 99 ini sudah berada pada posisi yang tepat ya. Dia di paling kanan, artinya dia adalah bilangan yang paling besar, yang terbesar. Ya. Artinya nilai 99 ini sudah fix, tidak boleh diubah lagi posisinya. Nah, nanti berikutnya yang harus kita perhatikan sisanya ini ya. Nah, sisanya ini nah yang 10 sampai 22 ini belum terurut nih. Nah, sehingga ini harus diurutkan lagi dengan cara yang sama seperti ini ya. Jadi kita bandingkan lagi pasang per pasang ya. Lalu kalau salah ditukar. Nah, ini kita lakukan terus tapi cukup eh, sampai sini ya, sampai 22. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah teknik pengurutan bubble sort. Nah, nanti detailnya akan
dibahas di pertemuan yang lain ya untuk sorting ini karena algoritmenya cukup banyak. Nah, saking banyaknya algoritma ini ya nanti kalau rekan-rekan tertarik untuk melihat eh, algoritma sorting itu apa saja, nah nanti rekan-rekan bisa pergi ke situs ini ya. Ini situs yang isinya simulasi algoritma-algoritma pengurutan ya. Nah, jadi hmm, ini saya tunjukkan sekilas saja ya. Eh, salah. Copy ya, paste. Nah, jadi ini mungkin kalau masih belum paham nggak apa-apa ya. Ini saya ingin menunjukkan saja bahwa cara mengurutkan itu banyak ya. Nah, ini algoritma-algoritma pengurutan nih. Ada yang namanya bubble sort, ada yang namanya selection sort, ada yang namanya insertion sort, ada yang lebih rumit lagi merge sort, quick sort ya, dan lain-lain. Ini seluruh algoritma ini hanya untuk menjawab mengurutkan gitu ya. Sama-sama untuk mengurutkan, tapi caranya banyak sekali ya. Oke. Baik, berikutnya ya. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya. Bagaimana langkah menghitung luas sebuah segitiga? Nah, ini juga kedengarannya simpel. Tapi kalau tidak dibuatkan algoritmenya, ya, maka jadinya bisa salah menghitungnya, ya. Nah, maka kita bisa buat algoritmenya, ya. Nah, ini algoritma versi sederhana, ya. Tadi kan algoritma itu dalam bahasa manusia, ya. Nah, jadi algoritma menghitung luas segitiga. Yang pertama adalah baca nilai tinggi, ya. Jadi kita temukan nilai tingginya berapa, ya. Nah, tahap yang kedua baca nilai panjang alas. Jadi kita perlu panjang alas. Kedua ya. Tahapan yang ketiga adalah kita lakukan perhitungan luas. Caranya adalah dengan mengalihkan nilai alas ya dengan tinggi ya, lalu dibagi dua ya. Nah, ini tahapannya seperti itu ya. Jadi ini adalah tahapan yang pertama, ini tahapan yang kedua, dan ini adalah tahapan yang ketiga ya. Kalau dulu kan kita tahunya ya, ya rumus segitiga itu ya adalah ya setengah ya dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi ya. Nah, sekarang kita tuliskan ya ini ke dalam step-step yang lebih rinci ya. Nah, ini adalah versi versi cara menuliskan algoritma yang lain yang namanya pseudocode ya. Yang namanya pseudocode. Nah, jadi pseudocode ini nanti ada pembahasannya lagi secara terpisah ya. Nah, tapi di sini secara ringkas pseudocode ini merupakan gabungan dari kata pseudo dan code ya. Nah, pseudo ini kan bahasa Indonesianya adalah semu ya. Kalau namanya semu itu kan berarti bukan sebenarnya ya. Nah, code ini adalah kode program ya, kode program. Jadi maksudnya adalah pseudocode ini adalah sesuatu yang mirip kode program. Jadi seperti kode program tapi sebetulnya bukan ya atau semu ya. Nah, bagi rekan-rekan yang pernah lihat kode program komputer, maka mungkin agak-agak familiar ya dengan cara menuliskan seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini tulisannya kayak kode program yang bisa di running di komputer tapi sebetulnya bukan. Ya, ini adalah bahasa manusia biasa ya. Nah, jadi di sini contohnya untuk menghitung segitiga, di sini kita pakai standar pseudocode. Yang pertama adalah declare ya. Nah, declare itu kita menyatakan, mendeklarasikan bahwa kita itu punya variabel tinggi, alas, luas ya. Nah, jadi kita punya variabel ya, punya variabel ya. Nah, variabel ini kalau di matematika rekan-rekan ingat ya, ada x, y gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, variabel ini secara logika ya, atau kalau dianalogikan seperti wadah gitu ya, yang nanti bisa kita isi dengan nilai dan bisa diubah nilainya ya. Nah, jadi di sini kita punya wadah yang namanya tinggi ya, terus alas ya dan luas ya. Nah, nanti seperti itu. Nah, berikutnya ini perintah yang pertama ya. Nah, perintah yang kedua adalah read. Nah, read ini adalah baca ya.
baca dua buah nilai yang nanti masing-masing dua nilai ini dimasukkan ke dalam variabel tinggi dan alas. Jadi program kita, pseudocode kita, algoritma kita meminta kita untuk membaca dua buah nilai, ya. Nah, jadi misalnya kita berikan nilainya itu adalah 10 ya dan 4 ya. Nah, maka nilai 10 ini akan masuk ke dalam variabel tinggi dan 4 akan masuk ke dalam variabel alas. Atau kalau di analogi saya tadi ya, 10 ini akan masuk ke dalam wadah tinggi ya. 4 ini akan masuk ke dalam wadah alas ya. Nah, berikutnya adalah tahap yang ketiga adalah calculate. Nah, calculate itu hitung ya. Hitung. Apa yang kita hitung adalah luas sama dengan, nah, luas itu nilainya adalah alas. Nah, bintang. Nah, bintang ini adalah maksudnya adalah kali gitu ya. Simbol untuk perkalian ya. Dikali tinggi. Hasilnya dibagi 2. Nah, kita baca variabel alas. Variabel alas isinya berapa? Isinya adalah 4. Nah, ini kita ambil ya. Berarti ini 4 dikali dengan variabel tinggi. Tinggi nilainya adalah 10. Hasilnya nanti dibagi 2 ya. Sehingga hasilnya adalah 20 ya. Nah, nanti 20 ini dimasukkan ke dalam variabel luas. Nah, sehingga nanti 20 ini masuk ke dalam wadah luas ya. Nah, langkah keempat adalah print luas. Nah, print ini cetak ya. Cetak. Apa yang dicetak? Yang dicetak adalah isi dari variabel luas. Jadi nanti dengan perintah ini maka kita disuruh menulis angka 20 ya. Jadi 20 ini kita cetak gitu ya, kita tulis ya. Nah, ini adalah pseudocode ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti silakan Anda bisa coba untuk membuat algoritma menghitung luas sebuah kubus dengan meniru ya atau mencontoh dari algoritma menghitung luas segitiga ini dan disesuaikan tentunya ya. Oh, ini sudah ada ya. Tinggal Anda buat pseudocode-nya nanti kira-kira gimana. Nah, ini contoh pseudocode-nya seperti ini ya. Oke, nah yang terakhir ini ada beberapa latihan apa namanya? Asah otak ya. Tapi waktu kita kayaknya sudah agak-agak mau habis ya. Mungkin kita cari asah otak yang ini aja ya. Ini sudah pernah dibahas belum ya? Asah otak ini sudah pernah dibahas belum? Belum, Pak. Pak. Belum ya? Oke, ini aja ya. Kayaknya ini yang agak sedikit, oh ini kayaknya rada gampang lah ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini jadi ini kasusnya adalah jadi ada sebuah permainan balok susut ya. Nah, permainan ini cara bermainnya adalah kita disuruh memindahkan ya seluruh susunan pada balok di sisi paling kiri ya. Nah, ini kan ada balok beberapa balok nih ya. Ya, agak kecil nih ya. Ada balok yang warna pink, biru, putih ya disusun seperti ini. Jadi yang bawah ini paling besar, di atasnya lebih kecil, di atasnya lebih kecil lagi ya. Nah, ini harus dipindahkan ya, dipindahkan dari titik A ya. Di sini jadi kayak ada batangnya gitu ya, tempat menaruh balok, dipindahkan ke titik C. Nah, tapi cara memindahkannya tidak sembarangan ya. Yang pertama adalah proses pemindahannya itu satu balok dalam satu waktu. Nah, jadi nggak boleh langsung pindahin 2 gitu ya, 3 nggak boleh ya, hanya boleh satu persatu ya. Nah, terus pada setiap proses pemindahan itu tidak boleh balok yang lebih kecil berada di bawah balok, eh, maksudnya yang boleh ya itu adalah balok yang lebih kecil di atas balok yang lebih besar. Jadi kalau yang lebih kecil di bawah yang lebih besar itu nggak boleh ya. Nah, jadi misalnya kita pindahkan dulu balok yang putih ini ke sini gitu ya. Nah, jadinya kan begini ya. Terus habis itu balok yang biru dipindahkan ke sini lagi. Nah, jadinya kayak gini kan. Nah, ini kan kebalik ya. Nah, ini tidak boleh ya. Yang boleh itu bawahnya besar, atasnya kecil. Nah, ini boleh ya. Nah,
Untuk membantu proses pemindahan tersebut, maka adik boleh menggunakan sisi tengah. Nah, jadi untuk memindahkan balok-balok ini ke C, ya, nah kita dikasih satu tempat, ya, B, untuk tempat perantara untuk memindahkan balok-balok sementara, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 3 batang seperti ini, ya. Nah, jadi itu kasusnya. Nah, kalau misalnya baloknya itu ada 3 seperti ini, maka jumlah yang harus dilakukan, jumlah langkah yang dilakukan adalah 7 kali perpindahan balok, ya. Nah, ini langkah pertama, ya, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh. Pertanyaannya, ya, nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau baloknya sekarang ada 7? Nah, kalau ini kan cuma ada 3, ya. Nah, bagaimana kalau baloknya itu ada, nah, ada 7, ya, seperti ini kali ya, 7, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Satu lagi. Nah, nih cara mindahin ini dari A, ya, B ke C. Ini butuh berapa langkah gitu ya. Kalau 3 saja butuh 7. Jadi langsung saja ya cara membahasnya ya. Salah satunya ya, bisa jadi banyak ya. Nah, jadi gini ya. Nah, untuk membahas yang kompleks begini, biasanya kita awali dengan yang sederhana dulu ya. Nah, yang sederhana ya. Misalnya yang paling sederhana adalah memindahkan ya. Jadi saya bikin notasi P ya. P ini maksudnya pindah. Nah, yang kita pindahkan adalah satu balok ya. Satu balok. Nah, kalau cuma satu balok kan gampang ya. Ya, cuma satu balok ya. Cuma ada satu. Nah, dari A mau dipindahkan ke C. Ya udah langsung aja ditaruh ke C gitu ya. Berarti untuk memindahkan satu balok itu butuh satu langkah. Oke ya, sepakat ya. Nah, berikutnya untuk memindahkan 2 balok kita ke yang lebih kompleks. Nah, kalau 2 balok ya untuk dipindahkan dari A ke C ya, maka langkahnya adalah ya kita pindahkan dulu balok yang paling atas ya ke B. Oke ya. Jadi kita pindahkan satu balok yang paling atas ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini perpindahan yang melibatkan satu balok ya. Habis itu setelah itu kita pindahkan yang paling bawah ini ke C ya. Nah, ini butuh satu langkah kan ya. Ditambah satu langkah ya. Habis itu yang tadi di B kita pindahkan ke C dan ini adalah perpindahan satu balok ya. Berarti ini P1 ya. Nah, ini kan kita substitusi ya. Nah, tadi kita sudah punya nilai P1 itu adalah 1 ya. Nah, ini kita substitusi berarti P1 itu 1 ditambah satu sama dengan 3. Nah, berarti P2 itu nilainya adalah 3. Oke ya. Nah, berikutnya untuk memindahkan 3 balok. Nah, yang seperti ini ya. Nah, yang seperti ini 3 balok ya. Nah, untuk memindahkan 3 balok, intinya kan gimana caranya kita memindahkan 2 balok di atasnya ke tengah. Ya. Nah, kita memindahkan 2 balok ke tengah. Ya. Habis itu, balok yang paling bawah, kalau sudah ya, pindahkan ke C. Nah, berarti ini kan cuma butuh satu langkah ya. Nah, setelah itu, 2 balok yang di tengah ini, ya 2 balok yang di tengah ini nanti kita pindahkan ke C. Nah, berarti di sini kita butuh perpindahan 2 balok lagi. Nah, ini kan sudah ada nilainya ya. P2 ini berapa tadi? Ya, P2 ini kan nilainya adalah 3 ya. Nah, mudah-mudahan bisa mengikuti ya rekan-rekan semua. Nah, P2 ini adalah 3 ditambah 1 untuk balok yang paling bawah ditambah P2 lagi adalah 3 sehingga butuh 7 ya. Nah, sehingga butuh 7. Inilah yang eh, contoh di sini ya, 7 kali perpindahan untuk 3. Nah, kita disuruh berarti mencari P7. Nah, yang kita eh, ingin hitung adalah berapa kalau P7 ya. Nah, silakan Anda boleh lanjutkan ini ya, terus sampai ketemu P7 atau berusaha mencari pola ya.
Nah, ini kalau kita teruskan ya, P4. Nah, P4 itu kan berarti kita memindahkan 3 balok yang paling atas. Setelah itu memindahkan 1 balok yang paling bawah ke C. Terus terakhir adalah memindahkan 3 balok yang atas ke C. Nah, berarti P3 tambah 1 tambah P3. Nah, P3 itu kan 7 ya. Ditambah 1 langkah, ditambah 7 lagi. Nah, ini adalah 15 ya. Nah, silakan Anda teruskan sampai 7 atau kalau mau mencari pola ya, Anda coba lihat ya. P1 itu 1, P2 itu 3 ya, P3 itu 7, P4 itu 15. Nah, kira-kira ada polanya nggak nih? Kalau satu, satu, Ada, Pak. apa nih polanya? 2 dipangkat N dikurang 1, Pak. Ya, betul ya, 2 pangkat N dikurang 1. Jadi P ke N itu adalah 2 pangkat N kurang 1. Nah, sehingga kalau mau ngitung P7, ya tinggal 2 pangkat 7 diambil 127 ya. Nah, jadi itu ya. Nah, kalau ini mungkin lebih tepatnya ke pattern ya, ke pattern recognition ya, pengenalan pola ya. Dan bisa juga ke dekomposisi ya. Oke, itu ya barangkali materi kita hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Mohon maaf, kelebihan waktunya ya. Sisanya nanti dicoba sendiri ya, latihan-latihan. Nggak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya kira itu saja ya untuk materi hari ini. Insya Allah nanti pekan ke-9 kita masih online ya. Khawatirnya masih ada rekan-rekan yang di kampung halaman ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ya. Selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa ya. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.